Ini ada Allah, tidak mengakui Allah, ada Allah tapi mengingkari Allah, ada Allah tapi menyekutukan Allah. Itu kan nanti diterjemahkan secara nilai dari filosofi, mau akidah, filsafat, moral, sampai aplikasi sosial, sampai hukum, sampai segala macam. Kalau seorang hakim memutuskan tok itu tidak ada Allah dalam file pikirannya, itu ketukan palu ateistik. Jelas toh? Kan begitu rumusnya tadi. Karena ini luar biasa. Ini apa namanya? Pra peradilan ini diterima apa tidak, kan penting banget itu. Kalau Allah tidak terlibat di situ berarti ateis gitu ya kira-kira. Sekarang saya tanya, kalau dikebawakan lagi, kalau ada Allah berarti Anda secara moral jujur apa tidak jujur? Kalau ada Allah. Kalau secara ilmu objektif apa tidak objektif? Kalau secara olahraga sportif apa tidak sportif? Kalau secara hukum adil atau tidak adil? Kan sebenarnya sama semua itu. Yang namanya suci itu kalau dalam hukum adil, kalau dalam olahraga sportif itu suci, benar-benar suci. Kalau dalam ilmu objektif, jernih. Kalau dalam kesenian pas ya Ben ya, mana Beben? Kalau pitch-nya do ya do, kecuali kepentingan estetiknya menyuruh do-nya naik dikit atau turun dikit dalam sifat-sifat pentatonik misalnya. Itu ya. Sekarang saya tanya, praktis saja sama Anda. Apakah di sini Anda bisa jujur? Yang bicara tadi jujur apa tidak? Pakai dibatas-batasi enggak? Kalau ngomong aja tuh, sejujur-jujurnya apa adanya, betul enggak? Coba Dadang suruh pidato di masjid, coba. Demi Tuhan saya ateis, jajal ngomong ngunu di Petamburan. Tapi Dadang boleh jujur menjadi dirinya. Dan aku mengerti aslinya dia. Aku tidak percaya kepada kata-katanya. Karena dia sangat lembut dan penuh cinta dan penuh kesolehan perilakunya. Loh, aku tidak percaya sama kata-katanya. Kata-katanya itu untuk menutupi kesuciannya. Tedang kamu dan masuk Facebook kira. Dan sekalian ya oke. Insya Allah di sini ya. Dari tadi saya di belakang 2-3 jam di sana. Dan saya lihat ini teman-teman jujur amat, suci mereka ini. Dan malaikat sudah Anda perintah untuk melindungi Anda. Karena malaikat itu kan fungsinya ya'malu ma yu'marun, mengerjakan yang diperintahkan. Ustaz, siapa yang punya hak memerintah malaikat? Allah. Manusia boleh enggak? Tolong kapan-kapan antum jelasin ya. Siapa ahsani takwim? Manusia. Siapa yang diberi hak khilafah? Manusia. Malaikat di bawah manusia atau di atas manusia dalam soal otoritas khilafah? Di bawah manusia. Jadi Anda bisa perintah malaikat. Loh ini beneran. Kan bareng hati nih. Gendeng arek-arek iki. Kurang ajar aku diarani ngono karo arek-arek. Bayangin itu. Wah kalau banjir Nuh itu yang mati berjuta-juta orang itu Israel. Wah speed tinggi pokoknya itu. Wah remeh mbok piro itu. Gimana sih? Malaikat itu institusi. Gitu loh, ada Perdana Menteri namanya Jibril, Menteri ini namanya Mikael, Menteri Penerangan namanya Israfil. Masa Israfil trompet terus, masa diciptakan Allah bermiliar-miliaran penggaweane mek ngene ya. Gendeng arek-arek iki. Mbok pikirannya hidup, nah ini kan Anda berlatih untuk ludeng akalmu, betul enggak? Di sini ludeng enggak pikirannya? Aku tanya di tempat mana yang kamu bisa ludeng semerdeka-merdekanya tapi tulus seperti di sini. Begitu kamu ke kantor, bisa kamu mikir gitu? Kebuntu kan gitu kan? Di sini Anda ludeng, lah iya. Terus nodoh, Israfilku penggaweane trombon. Gendeng arek-arek. Itu berarti dia yang melakukan, dia sound system. Dia loudspeaker of all information from Allah. Kan gitu. Jadi informasinya gak mek tuwek-tuwek tok. Engko dhek terus usul, Gusti Allah mbok kula nyuling barang. Mosok nerompet tok gitu kan. Engko dhek gawe proposal. Wah niku enten gamelan kula nggih tak ngegong Arek-arek iki lho. Gimana ulama-ulama ini jelasin Islam ya Allah? Kok tidak boleh berkembang akal sehat gitu loh. Itu berarti dia yang menjadi duta informasi. Jadi al-khabirnya Allah itu melalui Israfil. Tapi khususan untuk Muhammad surat sakti itu Jibril langsung Perdana Menteri gitu loh. Terus saiki mergo wis gak ono wahyu, Jibril nganggur. Semiliar tahun mulat. Terus gak ono nabi ya. Nulung saya dikai akal gak digawe. Jadi Jibril mau manggil karo awakmu iku. Aku mek diarani pensiun mulat. Terus mari ngono main biliar
bola 3 kayak cetak ijen. Terus mari ngono aerobik. Arek-arek iki. Enggak. Makanya belajar madza al-wahyu wa ma adraka mal wahyu. Wahyu itu apa? Dipelajari dong. Kalau ilham itu apa? Hidayah itu apa? Fadilah itu apa? Ma'unah itu apa? Dipelajari gradasinya, strukturnya, perangkat-perangkat dan persyaratannya. Kamu pikir Allah itu membikin terus Allah itu wah ngenteni jek suwe gerak Jokowi, wah jek suwe ki Soeharto. Bagi Allah seluruh kejadian yang kita alami dari Adam sampai kiamat itu cuman des ngono tok. Kalamhin bil basar. Sekejapan mata ngene gitu. Jadi kedep ngene iki wis kita sudah berlangsung sekian triliun tahun. Itu sama dengan Nabi Sulaiman bikin sayembara, ayo siapa yang bisa bawa istana Bilqis ke sini. Terus Ifrit, saya yang akan angkut memindahkan istana Bilqis ke sini. Berapa lama kamu bawa? Kata si Sulaiman alaihissalam. Sebelum baginda berdiri dari singgasana, istana sudah sampai ke depan. Sulaiman kan menghormati jane wis kesuwen jane gitu, tapi dia enggak ngomong dia. Bisi aku tok kesuwen nun ya. Nggih aku. Akhirnya muncullah Asif bin Barkhiyah. Ya baginda, sebelum baginda selesai istana sudah di sini. Terus Sulaiman gurung jawab, sudah di situ istananya. Jadi jin kalah sama manusia jauh. Dan malaikat disuruh Allah taat kepada khalifah. Makanya yang bikin proposal malaikat kepada Muhammad, kepada Ibrahim. Yang bikin proposal malaikat. Gunung bikin proposal kepada Muhammad. Ya Rasulullah, engkau dipanah oleh orang-orang kafir itu sehingga lehermu luka, sehingga pundakmu cengkleh dan engkau dievakuasi masuk ke gua Uhud. Mohon perkenankan aku untuk menjatuhkan, menggugurkan batu-batuku supaya menimpa pasukan-pasukan kafir itu. Terus malaikat Sang Hyang Bayu, Sang Hyang macam-macam datang. Rasulullah izinkan, saya tak ngebes itu artinya badai, saya tak nyunami, macam-macam bahasanya. Terus ruang sana nek malaikat cara apa? Kamu pikir siapa yang mengajari malaikat ngomong? Tahu benda ini, benda itu. Ustaz, apa ayatnya? Adam diajari Allah, Adam mengajari malaikat. Jadi karena kejadian air yang naik ke darat itu namanya tsunami, ya ada ngomong, "Kula tak nyunami nggih Kanjeng Nabi." Ngono. Wah, aku krungu dhewe rek. Pokoknya menawarkan bikin proposal mohon izin kepada Muhammad SAW untuk ikut membantu Muhammad menghancurkan orang-orang kafir. Muhammad mengatakan, tolong jangan lakukan. Sebab kalau Allah perintahkan pasti dia juga perintahkan saya, kamu akan saya suruh, tapi jangan lakukan. Karena aku sudah terlanjur mendoakan agar yang melukai saya tadi nanti punya cucu menjadi pemimpin Islam. Gitu loh. Jadi kalau orang utang tidak bayar-bayar, doakan ya Allah, jadikanlah anak dia besok-besok orang yang murah hati memberi uang sebanyak-banyaknya kepada aku. Ngono, wong ditagih gak kena, ya toh. Gembira ya Anda ya. Loh ini namanya rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmatan lil ad loh. Kita khalifatun fil ad, tapi rahmatannya lil alamin. Jadi Anda harus bisa ke Mars. Anda harus naik ke langit-langit. Anda harus ke langit 2, langit 3. Anda menembus dimensi-dimensi. Karena Anda berkewajiban untuk rahmatan lil alamin. Lah ini bumi tok aja kamu gak bisa rahmatan lil alamin. Paten-patenan bendino. Soal tato gelut. Ayo tatoan gak oleh wudu. Gitu toh? Gak sah wudumu. Seneng arek-arek kok gak sholat. Aku gak bisa wudu. Disangganya terus sedih, seneng wong gara-gara tatoan gak bisa wudu. Akhirnya dia gak pernah sholat kan. Sing salah sing bid'ah atau sing karena gak sholat akhirnya. Jadi kalau Anda ingin tidak sholat, mulai besok tatoan. Padahal wudhu itu kan bukan urusan kebersihan jasad, tapi kebersihan hidupmu, rohanimu, perilakumu, akhlakmu. Makanya secara simbolik meripatmu dibasuh karena kamu harus waspada, kamu sering melihat hal-hal yang tidak baik. Begitu juga telingamu, mulutmu, hidungmu, dan seterusnya. Kakimu, tanganmu dibasuh karena dia sering melakukan, dibersihkan dari perilaku-perilaku biasa. Kalau yang kentut pantatmu tidak diusap. Masa ono wudhu ngene, wudhu. Nggak ada. Padahal yang kentut siapa? Jadi yang kotor mana? Pantatnya. Nah jadi ternyata wudhu itu bukan urusan kotornya badan. Wong buktinya yang dicuci mukanya. Kalau Anda tidak paham soal ini, lama-lama badanmu bertengkar sendiri. Badanmu, wajahmu begitu diwudhu, aku gak melok ngentut. Terus ngene, selet itu sing ngentut dudu aku.
Logis ya, jelas ya. Agama menggembirakan ya. Paling tidak menjadi rahmatan lil alamin pada dirimu, pada keluargamu. Wis alhamdulillah. Kalau itu sudah kamu alami setahun 2 tahun, kamu adalah rahmatan lil alamin bagi tetanggamu, bagi semua yang ketemu dengan kamu. Kan begitu. Kalau Anda sudah mendapat cahaya, lama-lama Anda menyatu dengan cahaya, lama-lama Anda menjadi cahaya. Kalau Anda sudah menjadi cahaya, tidak perlu bersinar. Oh, tak terus gendeng kan. Kalau Anda sudah bersatu dengan Allah, Anda tidak butuh iman, Bu. Gendeng lagi. Terus YouTube, MH, tidak butuh iman. Wow, ngono titik 2. Dipotong meneh, so buntut. Maksud saya, iman itu kan jalan, jembatan untuk kamu berjumpa. Supaya kamu tidak ragu-ragu terhadap perjumpaan denganku, kata Allah. Maka kamu menyatu dengan Allah. Kalau kamu hidupmu sudah terus-menerus ludeng Allah dan kamu secara dialektis, kamu tidak butuh iman lagi. Ngarepe ngono iku. Ojo terus MH anti iman. Gendeng arek-arek iki. Saya ditanya wartawan MI, Cak, kalau puasa Mbak Novia memasakkan apa kalau buka? Terus aku jawab, pokoknya saya itu ndak ingin yang susah-susah. Maksudnya, ya misalnya daging ayam itu kan kudu betot, dicekel apa belungnya terus wis angel lho Mas. Aku tempe tahu wis gampang, bleng ngecapi cepet. Terus besok keluar di koran MI, MH jual saya anti daging. Saya anti daging. Oh, jangan vegetarian, naruno terusan akhirnya. Saya enggak vegetarian, saya tidak anti daging. Bayangin kalau saya vegetarian dan saya yakin kepada vegetarianisme, terus semua manusia itu vegetarian, dunia akan hancur. Lah terus PT gak dibelah, wedhus ambruk, jalan Tamrin wedhus kabeh. Dek Senayan PT petok. Ndak boleh disembelih, dibunuh ndak boleh, sembelih ndak boleh, terus piye? Wes akhirnya overpopulasi, kambing, sapi, kerbau, wes sembarang, burung dara semua nggak boleh diapa-apain kok. Jadi kalau vegetarian karena keperluan pribadi ndak ada masalah, tapi jangan dijadikan ideologi. Kalau tak laksanakan bener kan ngeluh dhewe kan ndasmu. Bayangno, pewetik iki, macet-macet petok ubur petok. Ya apa? Istana iki sine wedhus. Ngarani bose. Ngono upamane ya.